Pemirsa, pencemaran limbah minyak mentah di perairan dan pantai Karawang, Jawa Barat tidak bisa dipandang enteng. Akibat kebocoran dari tambang minyak Pertamina, limbah minyak mentah kini memenuhi perairan dan pantai Karawang. Bagaimana ini bisa terjadi? Berikut data dan fakta terjadinya kebocoran minyak mentah yang mencemari perairan Karawang, Jawa Barat. Di sisi kanan dan kiri saya, pemirsa, ada sejumlah informasi atau data terkait dengan lokasi pengeboran dan juga perusahaan sebagai operator. Operator di sini ada PT Pertamina Hulu Energy Offshore North West Java, di mana lokasi kebocoran pengeboran minyak adalah di sumur YYA-1. Dan informasi atau kabar terkait kebocoran minyak akibat limpahan minyak mentah akibat kebocoran yang terjadi di sumur ini terjadi atau terdengar mulai akhir pekan, tetapi sebetulnya hari ini memasuki hari ke-18, artinya sudah 18 hari kejadian ini terjadi dan juga pencemaran masih terus dilaporkan dari berbagai titik di sejumlah wilayah di Karawang, Jawa Barat. Lalu kita akan juga melihat data berikutnya mengenai kronologis. Ini juga informasi yang kami rangkum dari berbagai sumber. Mulai pada tanggal 12 Juli 2019, dimulai pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat dini hari, di mana muncul gelembung gas dan minyak akibat re-entry. Dan pada tanggal 14 Juli 2019 langsung dilakukan evakuasi pegawai. Dan satu hari berikutnya, 15 Juli 2019, Pertamina menyampaikan keadaan atau kondisi darurat kepada sejumlah stakeholder terkait. Di antaranya adalah SKK Migas, lalu kemudian juga Kementerian SDM, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI Polri, Kementerian Kemenko Maritim, lalu kemudian juga Basarnas dan juga Walhi serta pihak-pihak terkait lainnya. Dan satu hari berikutnya tanggal 16 Juli 2019 sampai sekarang itu minyak mencapai permukaan laut dan menyebar ke pantai Karawang. Dan lapisan minyak di laut sudah ditemukan di sejumlah titik. Lalu pada tanggal 17 Juli 2019 oil spill terlihat dan atau tumpahan minyak di Anjungan. 18 Juli kemudian mencapai pantai ke arah barat, mencapai 2 km pantai. Kita akan lihat juga dampak dari kebocoran atau insiden ini. Yang pertama adalah waktu produksi yang tentu saja molor. Yang kedua adalah tumpahan minyak merusak lingkungan, anjungan pengeboran terancam rusak dan mengancam keselamatan pekerja. Untuk merusak lingkungan atau tidak, ini tentunya perlu konfirmasi terlebih dahulu dan juga perlu kajian terlebih lanjut untuk kemudian mengkonfirmasi kejadian ini. Lalu untuk penanganan apa saja yang sudah dan sedang dilakukan oleh pihak terkait, diantaranya pertama melaksanakan SOP tanggap darurat, lalu pengerahan 7 tim ahli, pengerahan alat dan kapal, dan juga pelibatan kementerian terkait. Dan sebagai informasi saja bahwa sumur ini menghasilkan 3.000 barrel minyak per hari, lalu kemudian juga menghasilkan 23 juta kaki kubik gas per harinya. Dan pemirsa, untuk berbincang langsung kita akan terhubung dari luar studio dengan Fajriah Usman, VP Corporate Communication Pertamina. Selamat pagi, Ibu Fajriah. Selamat pagi, Mas Ade. Ya, Ibu Fajriah, apa yang saat ini sudah diupayakan terkait dengan penanganan kebocoran, lalu juga penanganan pencemaran sebagai lanjutan dari kebocoran itu? Ya, terima kasih banyak. Sebelumnya sekali lagi ya, kami atas nama Pertamina menyampaikan keprihatinan atas kejadian yang terjadi di sumur YYA-1 yang dioperasikan oleh PHEWNWJ, dan kemudian kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak akibat hal ini. Pertamina sangat serius dan kita responsibel untuk menangani hal ini dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya, gitu ya. Saat ini strategi penanganan kami maksimalkan di offshore, baik itu di sumur tersebut, kemudian juga penanganan oil spill di lautan, dan kemudian penanganan oil spill yang sudah terbawa arus mencapai ke pesisir pantai. Untuk penanganan anjungannya sendiri atau sumur tersebut,
Saat ini sudah ditangani ya oleh tim ahli dari internal Pertamina, kemudian juga kami dibantu oleh konsultan perusahaan dari Amerika yang memang sangat berpengalaman untuk hal ini, dan saat ini masih dalam tahap planning dan kemudian juga kami melakukan desain untuk bagaimana mematikan sumur tersebut. Kemudian dari sisi untuk penanganan oil spill-nya yang memang keluar dari yang diindikasikan keluar dari sumur tersebut, kami melakukan strategi dengan berlapis ya. Oil boom ini kami susun dengan cara yang pertama statis lebih dari 2000 meter, oil boom statis yang mendekat ke arah sumber keluarnya oil spill. Kemudian kami harapkan dengan adanya oil boom statis tersebut akan menahan oil spill ya, dan kemudian kami angkat dengan menggunakan 5 brush skimmer, dan kemudian kami tampung di barges penampungan maupun vessel-vessel yang sudah disediakan untuk penampungan. Kemudian setelahnya ada masih beberapa lapis lagi oil boom ya, nanti ada total sekitar 12.000 oil boom. Dan kami harapkan dengan penanganan yang semakin hari semakin baik dari seluruh tim emergency response kami akan meminimalisasi dampak yang terjadi di pesisir pantai. Demikian Mas. Baik. Ya, Bu Fajriah, adakah target tertentu untuk penanganan kebocoran dan juga target waktu tertentu juga untuk penanganan pencemaran? Ya, untuk penanganannya di Anjungan sendiri kami targetkan kurang lebih sekitar 8 minggu sejak minggu kemarin ya, dan kami harapkan dengan intensif komunikasi dan koordinasi dengan seluruh tim bisa lebih cepat ya. Kami harapkan demikian dan itu yang terus kami kejar, koordinasi dan juga kepastian dari tim untuk menangani hal ini. Untuk pencemarannya sendiri, pastinya ketika sudah berjalannya efektif strategi untuk di offshore, gitu ya, kami harapkan mungkin area yang terdampak ataupun oil spill yang terbawa arus sampai ke pantai ini akan semakin sedikit sehingga makin mempermudah kami untuk mempercepat penanganan oil spill di daratan, ya. Baik. Bu Fajriah, ini kan sebelum kemudian membangun sesuatu pasti ada feasibility study, kemudian ada resiko yang kemudian diprediksi begitu ya. Ada tidak perhitungan berapa kerugian untuk Pertamina sendiri tentunya dan juga kerugian yang diakibatkan ketika terjadi insiden seperti ini kepada masyarakat sekitar dengan radius tertentu misalnya? Sudah ada data tersebut tidak? Kira-kira estimasi kerugian yang didampakkan atau yang diakibatkan? Ya, kalau untuk kerugian yang dialami oleh Pertamina ini masih terlalu early ya untuk bisa kami sampaikan karena fokus kami saat ini adalah penanganan terhadap dampak ya kepada masyarakat ya, kepada lingkungan, itu yang menjadi prioritas kami saat ini. Namun dapat kami sampaikan bahwa kemarin-kemarin mungkin ada informasi terkait dengan 3.000 barrel oil per day. Nah, mungkin dapat kami luruskan bahwa 3.000 oil per day itu adalah barrel oil per day itu adalah rencana produksi ya dari struktur YY. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti sumur itu semua berproduksi karena di dalam anjungan itu terdapat 3 sumur dan yang diindikasikan mengalami tekanan anomali itu adalah 1 sumur YYA1, sedangkan masih ada YYA2 dan YYA3 yang sudah close ya. Itu memang diindikasikan atau direncanakan produksinya nanti ketika memang sudah operation jalan dengan baik ya, itu ada di 3.000 barrel oil per day. Sedangkan untuk banyaknya oil spill yang keluar, kami sudah melakukan analisa dan kami memantau secara langsung hal ini, dan kami perkirakan sejak tanggal 24 aliran oil spill yang keluar dari sumur tersebut sudah menurun tajam ya. Jadi kami harapkan juga dengan adanya memang penurunan dari oil spill yang keluar dari sumur, kemudian pertahanan yang semakin kuat di offshore, itu akan jauh meminimalisasi dampak yang terjadi di onshore-nya.
Ya, Bu Fajriah, kita tentunya masih menunggu bagaimana kemudian kajian terkait dengan kerugian dan juga pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh ini, bagaimana kemudian nilai keekonomian yang rusak, lalu bagaimana kemudian rehabilitasi lingkungan dan segala macam. Tetapi kemudian sambil menunggu itu, apakah kemudian pihak Pertamina sendiri sudah siap dengan segala konsekuensi? Artinya ketika misalnya ada nanti permohonan ganti rugi dan segala macam, bagaimana seperti ini? Ya, mungkin saya tegaskan lagi bahwa Pertamina responsibel ya untuk hal ini. Kami siap untuk memberikan kompensasi sesuai dengan yang diatur ya. Untuk masyarakat juga saluran-saluran tersebut sudah kami buka melalui posko-posko kami di seluruh daerah terdampak gitu ya. Pendataan juga sedang kami lakukan saat ini. Jadi proses itu masih akan terus berjalan ya. Dan kami sampaikan bahwa dengan penanganan yang confident dari kami, kami rasa kami bisa capable untuk segera menanganinya dan secepat-cepatnya. Baik, baik. Ini terakhir Bu Fajriah, tentunya dengan sejumlah kejadian yang terjadi ini kan bukan juga yang terjadi, bukan pertama kalinya terjadi begitu ya. Apa komitmen dan juga pembelajaran bagi Pertamina ke depan? Terlebih ini adalah perusahaan BUMN begitu. Ya. Industri migas ini kan memang industri yang beresiko tinggi, itu semua kita tahu ya. Dan pastinya mitigasi early warning system itu pasti sudah ada gitu ya. Dan ini kan memang suatu hal yang di luar dari perkiraan kami gitu ya. Nanti kita lihat penyebabnya seperti apa gitu ya. Nanti hal itu akan menjadi lesson learned kami dan itu pasti akan diterapkan dalam operasional kami selanjutnya. Baik. Jadi sejauh ini belum diketahui apakah memang ini kerusakan secara infrastruktur atau memang human error begitu. Belum diketahui secara pasti begitu ya Bu ya? Belum ya. Belum karena memang kami pun untuk mendekati anjungan itu kan masih memperhatikan faktor safety ya. Yang dapat kami lakukan adalah analisa-analisa ya dari proses-proses yang dilakukan dan itu sedang dilakukan investigasi. Nanti kalau misalnya memang sudah ada kejelasan ya, nanti pasti akan kami sampaikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih Fajriah Usman, VP Corporate Communication Pertamina telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.